Hai Business Leaders, ketemu lagi. Saya Coach Yunita dari Action Coach Jakarta. Kali ini kecerdasan emosi yang akan saya bahas adalah kecakapan bersosialisasi. Kecakapan bersosialisasi adalah kata kunci untuk membuat Anda sukses berinteraksi dan berkomunikasi dengan orang lain. Kecerdasan ini akan membuat Anda lebih sukses di dalam kehidupan, baik kehidupan sosial maupun kehidupan kerja di lingkungan kantor atau pekerjaan Anda, demikian juga di lingkungan rumah, ya. Jadi apapun kehidupan karena kita masuk. Tentunya sebagai makhluk sosial, kecakapan bersosialisasi menjadi kata kunci untuk keberhasilan Anda. Jadi kalau kita coba di lingkungan kantor, apa aja sih kecerdasan sosial yang perlu kita kuasai? Yang ada 5 ya. Yang pertama adalah kemampuan untuk berempati. Berempati dengan siapapun di lingkungan kantornya kita, di lingkungan kerjanya kita. Lebih spesifik apa itu yang dimaksud berempati, nanti saya akan bahas di topik yang kecerdasan emosi yang kelima. Ya, jadi berempati itu jadi sangat penting karena dengan dapat berempati kita dapat merasakan perasaan orang di sekitar pekerjaan kita dan kita bisa membantu mereka mendapatkan solusinya. Yang kedua adalah kecerdasan komunikasi, baik itu komunikasi verbal dan yang ketiga ada komunikasi non-verbal. Komunikasi verbal adalah kebiasaan kita menggunakan kata-kata dalam berkomunikasi. Apakah kita terbiasa menggunakan kata-kata yang positif, kata-kata yang memotivasi, kata-kata yang membuat orang jadi semangat, ataukah kita terbiasa membuat orang lain menjadi antipati, marah, tidak suka dan lain-lain. Ya, jadi kesadaran untuk menggunakan kecerdasan verbal ini adalah kata-kata yang keluar dari mulut kita dan tulisan tentunya. Kalau di kantor mungkin kita sering menggunakan tulisan juga. Oke, yang ketiga adalah komunikasi nonverbal. Komunikasi nonverbal ini sama pentingnya dengan komunikasi verbal. Bahkan kadang-kadang kita tidak menyadari reaksi atau respons tubuh kita ketika kita mau marah, tapi saya karena bisa menahan verbal saya untuk marah, tapi coba perhatikan apakah respons tubuh Anda menggambarkan kemarahan yang bahkan lebih buruk dari kata-kata verbal yang Anda tunda untuk keluar, ya. Jadi penting banget, bisa jadi ekspresi wajah Anda begitu marahnya, muka Anda begitu merah merona dan mata bisa jadi melotot gitu. Nah, itu bisa jadi tidak kita sadari, ya. Demikian juga ketika Anda mengekspresikan hal-hal lain dengan bahasa tubuh tanpa sengaja. Ya, jadi itu sangat penting untuk kita perhatikan, kita pelajari untuk menguasainya. Nah, tentunya orang lain yang lebih bisa melihat dibanding kita sendiri, kecuali kita memang menyadari ada satu area yang spesifik mau kita perbaiki, kita bisa latihan dengan berkaca dan lain-lain. Ya. Lalu yang keempat, fleksibilitas. Ya, jadi fleksibilitas ini kita cukup fleksibel, cukup terbuka untuk bisa menerima kritik dan saran dari rekan-rekan di kantor, dari tim di kantor, ya. Jadi keterbukaan ini menjadi penting sekali buat kita sebagai makhluk sosial untuk bisa meningkatkan kemampuan bersosialisasi kita atau kecakapan sosialisasinya kita. Ya, dan di sini baru bisa terjadi ketika kita membuka diri atas kritik dan saran. Apapun posisi Anda, setinggi apapun posisi Anda, business owner sekalipun Anda, keterbukaan atau fleksibilitas Anda akan membuat Anda bertumbuh menjadi pemimpin yang jauh lebih sukses dari Anda sekarang. Terlebih kalau Anda sangat emosional. Oke? Dan yang kelima adalah aktif mendengarkan.
Aktif mendengarkan dalam artian ketika seseorang sedang menyampaikan apapun itu, pesan, laporan, perasaan, dan apapun itu, kita perlu mendengarkan dengan sepenuh hati, bukan otaknya berpikir untuk menjawab. Jangan cepat-cepat menjawab. Bahkan kita juga memberikan bahasa tubuh, jangan sibuk sendiri dengan gadget atau kegiatan kita menulis. Oke, terusin aja, saya sambil nulis ya. Ya, jadi itu yang dimaksud active listening adalah benar-benar kita mendengarkan dengan menatap orang tersebut. Kita mendengarkan kata-kata yang keluar, bahkan memperhatikan gerak tubuhnya dengan bahasa yang tidak keluar dari kata-katanya tadi, ya, agar kita benar-benar mengerti situasinya dan harapannya bisa membantu cari solusi ke depannya. Itu, dan bagaimana kita mau meningkatkan kemampuan itu. Jadi kita udah tahu 5 skill yang harus kita kuasai supaya social skillnya kita atau kecakapan sosialnya kita makin baik. 1, berempati. 2, komunikasi verbal. 3, komunikasi nonverbal. 4, fleksibilitas. Dan yang kelima adalah mendengarkan secara aktif. Oke? Dan bagaimana kita sekarang membangun diri kita atau meniatkan diri kita untuk benar-benar menjadi seseorang yang punya kecakapan bersosial lebih baik dari hari ke hari. Ya, tentunya kita perlu berlatih. 1, berlatih mendengarkan dan memahami. Ya, mendengarkan dari rekan bicara kita. Ya, supaya benar-benar paham, hilangkan asumsi ketika mendengar. Ini karena dia males. Ini karena alasan aja. Buang asumsi itu. Kalau Anda kurang pasti, tanyakan untuk dijelaskan lebih spesifiknya. Ya, supaya karena begitu ada asumsi, makin banyak hal-hal yang Anda anggap apa yang disampaikan belum tentu sesungguhnya apa yang sesungguhnya keluar dari mulutnya dengan kata-kata tersebut. Apalagi kalau kita masih dalam tahap belajar untuk mendengar dan memahami atau mendengar secara aktif. Biasanya otak kita sibuk dengan yang lain-lain. Either sibuk untuk berasumsi terhadap apa yang disampaikan, atau sibuk bahkan keluar dari hal lain yang mungkin jadi beban kita untuk kita selesaikan hari itu. Ya, jadi itu penting banget mulai dengan mendengar dan memahami. Dengan cara itu tadi, mendengar secara aktif. Ya. Yang kedua, belajar untuk mengapresiasi apa yang dikatakan, apa yang dikerjakan, dan tindakan orang tersebut. Ya, jadi biasakan kalau Anda melihat tim Anda melakukan sesuatu yang baik, jangan pelit untuk mengapresiasi secara tulus. Minimum dengan kata terima kasih kalau dia sudah menyampaikannya tepat waktu. Terima kasih sudah menyampaikan laporannya tepat waktu. Terima kasih sudah memberikan ini atas perhatiannya. Terima kasih untuk itu yang sudah disampaikan ke tujuannya. Dan lain-lain, banyak banget ya. Kemudian sampaikan dengan senyum ya. Dengan senyum untuk menyampaikan terima kasih itu tadi, dengan senyum untuk menghargai apa yang sudah dilakukan ya. Bisa juga dengan menepuk bahu, good job ya. Jadi hal simple mengapresiasi apa yang sudah dikerjakan. Contoh misalnya, kalau Anda punya seorang tim yang karena kebiasaannya dia sering sekali datang terlambat, padahal Anda pengen memotivasi dia untuk datang tepat waktu. Oke? Diskusikan bagaimana mereka bisa membuat besok dan selanjutnya datang tepat waktu. Biar mereka yang menyampaikan bagaimana caranya, bukan Anda yang menuntut untuk mereka datang tepat waktu. Oke? Nah, setelah mereka datang tepat waktu, berikan apresiasi. Hebat, hari ini bisa datang tepat waktu. Apa yang sudah kamu lakukan? Ternyata kamu bisa. Ya? Tujuannya adalah memotivasi dengan apresiasi tersebut.
Ya, jadi kalau Anda minta sesuatu, jangan lupa mengatakan dengan minta tolong. Kalau Anda melakukan sesuatu yang salah atau kata-kata yang salah, jangan lupa bilang minta maaf. Nggak berat, tapi butuh latihan. Ya, kesadaran ini untuk melakukan bahwa kita adalah mitra kerja, partner. Kalau toh Anda bosnya, Anda leadersnya, tim Anda adalah partner Anda. Mereka bukan hanya di bawah. Tanpa mereka, Anda nggak nyampe makin tinggi. Oke? Nah, berikutnya adalah memperbaiki bahasa tubuh. Ya, tadi kan kita ketika mengapresiasi, kita mengekspresikan sesuatu dengan kata dan tindakan. Jangan lupa bahasa tubuhnya juga ketika terima kasih, serius terima kasih. Ya, bukan terima kasih hanya lip service. Ya, jadi penting banget. Kemudian kalau kita sering menyadari, kita sering begini ketika bicara sama seseorang dengan gaya tangannya begini, ya, itu menunjukkan bahwa Anda kurang terbuka. Itu membuat orang segan, enggan untuk berkomunikasi dengan Anda, untuk menyampaikan sesuatu secara terbuka. Ya, belum lagi ketika ada Anda dengerin kayaknya mau enggak, ya. Bertopang dagu, walaupun Anda serius. Anda oke, saya dengerin, saya sambil nulis. Anda dengerin tapi Anda sambil main gadget. Seberapa penting pun yang Anda lakukan, buat mitra Anda itu satu hal yang membuat kesannya Anda menolak keberadaannya. Yap, itu jadi bahasa tubuh menjadi sangat penting. Yang berikutnya adalah mengubah mood Anda, yang mengekspresikan wajah Anda dengan senyum, dengan keterbukaan, dengan ketulusan. Ya, kadang-kadang saya dibilang, coach, kesannya jadi mengada-ada dong, memoles. Somehow kita belajar hal ini untuk menjadi lebih dekat, lebih terbuka. Dengan sengaja memang ketika kita di awal belajar kesannya berat dan memaksakan diri, tapi kita tahu bahwa tujuan kita belajar adalah mendekatkan kita sebagai tim dengan tim untuk bisa mendapatkan keterbukaan dan mendapatkan hati keseluruhan dari tim kita untuk bisa sama-sama berjalan dengan nyaman mencapai tujuan bersama. Tentunya memang nggak nyaman, nggak enak, karena kita tahu emotional intelligence itu bukan datang kemampuan emosinya bercakap, bersosialisasi, itu nggak semua orang punya kemampuan itu gitu. Hingga memang ketika kita menyadari itu penting dan kita mau meningkatkan, perlu kesadaran, keinginan, dan komitmen untuk selalu melakukan dan melakukannya lagi untuk memperbaiki diri. Oke? Yang kelima, luangkan waktu untuk bersosialisasi dengan teman-teman kantor. Misalnya sesekali bolehlah makan siang bareng. Bisa makan siang bareng keluar, bisa juga makan siang bareng sama-sama di kantor ketika Anda punya tim yang sama-sama bawa makanan, atau mungkin di ulang tahun siapa Anda menyediakan makanan sama-sama makan di kantor. Kesempatan untuk ngobrol ngalor ngidul yang mungkin nggak selalu harus topiknya diri Anda tentang kerjaan, tapi bisa komunikasi tentang personalnya, ya. Tinggal di mana, anak keberapa dari berapa, bagaimana persaudaraannya, dan lain-lain. Ini akan jauh membuat kehidupan sosial Anda, relasi sosial Anda menjadi kuat, hingga membuat relasi kerjaan Anda menjadi jauh lebih bagus. Oke, jadi itu perlu nongkrong bareng. Kadang-kadang ngobrol-ngobrol sambil makan, kadang-kadang olahraga bareng, ya. Jadi tanpa ikatan kerja, disitulah kesempatan Anda bisa lebih terbuka sebagai manusia, ya. Dan yang terakhir adalah, kalau memang memungkinkan, belajar untuk 1-2 humor, belajar humor, atau mengikuti mereka yang suka humor, kembali dalam batasan-batasan norma yang layak untuk di lingkungan kantor tentunya. Oke, itu yang bisa saya share hari ini. Bila sharing ini
ini berguna, jangan lupa subscribe, like, dan share dengan teman-teman hingga semua bisa merasakannya. Jika Anda ingin mendevelop diri Anda dan punya tantangan untuk itu serta ingin mendiskusikannya secara spesifik, bisa chat di sini untuk kita bisa diskusikan secara spesifik rencana pengembangan kecerdasan emosi Anda. Terima kasih, sampai ketemu lagi.